Ustadz Muhammad Fahrul Razi Ansor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar As-Siddiq suatu ketika menjadi seorang yang sangat spesial menemani Nabi. Dia yang paling tahu tentang Nabi. Dia yang paling mengerti siapa Rasulullah. Dia juga yang membersamai Nabi sejak awal kehidupan Rasulullah. Andai bukan karena wasilah dia, andai bukan karena perantara perjuangannya, andai bukan karena harta yang dia korbankan, mungkin hari ini kita tidak akan mendengar apa-apa yang berkaitan dengan Islam. Bukan karena tentang siapa dia, bukan karena siapa yang kemudian menakdirkan Abu Bakar As-Siddiq menjadi orang yang paling pertama memeluk agama Islam bersama Nabi. Tapi ini tentang keikhlasan hati, ketulusan membersamai. Ini tentang kejujuran. Siddiq itu level tertinggi dalam sebuah tatanan persahabatan. Umar dijuluki Al-Faruq karena dia memisahkan yang hak dan batil. Tapi apakah dengan memisahkan hak dan batil otomatis lebih mulia dari orang yang membersamai? As-Siddiq, orang yang terpercaya pun, yang bergelar Al-Amin seperti Rasulullah, membutuhkan seorang yang As-Siddiq, jujur, tulus, bukan hanya sekedar membersamainya, bukan, tapi apa yang kemudian dibersamainya dan apa yang dikorbankan dalam kebersamaan itu. Itulah yang membuat sahabat-sahabat lain berusaha sedekat mungkin kepada Nabi dan selalu mental. Selalu yang dicari, aina Aba Bakrin? Ya Umar, ara'aita Aba Bakrin? Wahai Umar, di mana Abu Bakar? Sedikit saja Abu Bakar tidak ada dalam pandangan Nabi dalam sebuah majelis. Dia bertanya pada Ali, dia bertanya pada Umar, kemana dia? Kemana sahabat ini? Suatu ketika Nabi duduk, didatangi oleh sahabat-sahabat. Seorang sahabat tiba-tiba mengatakan, ya Rasulullah, ini sepeninggal Khadijah, masa-masa kejayaan Islam sudah mulai muncul. Duduk Nabi SAW. Ditanya dia, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik? Siapa orang yang paling kau cintai ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ini sepeninggal Khadijah, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah. Lalu kemudian wa minar rijal ya Rasulullah. Ditanya lagi, ya Rasulullah, kalau dari golongan laki-laki siapa? Kata Rasulullah dengan tersenyum, abuha, ayahnya. Mengingat perjuangan itu, Rasulullah SAW pernah kemudian mengatakan, sepeninggal saya, jadikan Abu Bakar imam sholat kalian. Dipesan khusus. Sekarang teman-teman, yang menjadi pertanyaan dahsyat adalah, apa yang membuat dia spesial di hati Rasulullah? Di antara 10.000 sahabat yang lain, di antara sahabat-sahabat yang banyak mencoba mengambil peran, mencoba mengambil usaha, ikhtiar, bahkan dalam perang Tabuk, Rasulullah mengatakan, siapa yang ingin menyumbang untuk agama Allah dalam peperangan ini? Semua mengangkat tangannya. Ketika Umar mengangkat tangannya lalu mengatakan, ya Rasulullah, saya dengan setengah harta saya. Rasulullah masih terdiam. Sampai dengan Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, saya dengan seluruh harta saya. Maka Rasulullah menatap sahabat terkasihnya ini lalu mengatakan, ya Rasulullah, saya dengan seluruh harta saya. Kata Rasulullah, madza tarakta li ahlika ya Abu Bakrin? Kalau begitu apa yang akan kau tinggalkan untuk istri dan anak-anakmu? Sepertinggal ketika kamu serahkan semuanya di jalan Allah, maka apa yang akan kau tinggalkan untuk istri dan anakmu? Lihat, seorang yang bermental pengusaha,
Dia yang membebaskan Bilal bin Rabah dengan hampir seperempat hartanya di Mekah. Dialah yang kemudian berjuang keras menemani Nabi di Gua Sur. Seketika kaum kafir Quraisy mengejar Rasulullah. Lihat jawaban Abu Bakar ketika ditanya, apa yang kau akan tinggalkan untuk istri dan anakmu? Dia katakan dengan yakinnya, taraktullaha wa rasulah. Saya titipkan Allah dan Rasulnya untuk istri dan anak-anak saya. Usaha itu, kekayaan itu, jabatan itu sudah semua didapat oleh Abu Bakar. Dia khalifah pertama, presiden pertama kalau kita bahasakan sekarang. Dia sudah penjabat khalifah pertama setelah Nabi. Dia pernah jadi pejabat. Apakah silau dengan jabatan? Dia lulus. Dia pernah jadi orang yang kaya, meninggalkan kebunnya yang gak ada sertifikat, teman-teman. Hijrah bersama Nabi ke Madinah, meninggalkan hektaran tanah di Mekah. Apakah kemudian dia galau? Tidak. Membangun usaha kembali di Madinah, lalu kemudian kaya kembali, lalu kemudian ditawarkan perang Tabuk, dia sedekahkan seluruh hartanya. Apa tetap miskin? Apa jatuh miskin? Tidak, teman-teman. Dia tetap bahagia dan tetap kaya. Abu Bakar sampai meninggalnya, teman-teman, dialah yang mewarisi banyak hal untuk anak-anaknya. Asma putrinya, Aisyah putrinya adalah orang yang bersaksi tentang bagaimana harta ayahnya yang tidak pernah habis. Makin dikeluarkan, makin berlimpah balasan dari Allah. Makin diperjuangkan harta itu, makin banyak nilai-nilai positif yang datang. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq pernah bertanya pada Aisyah, anaknya, istri Rasulullah. Pertanyaannya bukan tentang harta, pertanyaannya bukan tentang jabatan. Pertanyaan Rasulullah pada Aisyah, wahai putriku, amalan apa yang dikerjakan suamimu yang belum dikerjakan ayahmu? Orang itu tergantung visi misinya. Berusaha itu rezeki yang tak akan pernah Anda bisa sangka dan tak akan pernah Anda bisa hitung. Datangkan 10 akuntan terhebat, datangkan 10 pakar marketing terhebat, kalau bukan rezeki Anda, 1 rupiah pun tidak akan sampai ke Anda. Tapi ini tentang keyakinan. Ada yang kalah Abu Bakar dari segi kekayaan? Tidak ada. Ada yang mengalahkan dari segi jabatan? Dia pemimpin pertama setelah Rasulullah wafat. Ada yang mengalahkan dia dari segi sanad kekeluargaan? Tidak ada. Aisyah menikah dengan Rasulullah dan menjadi istri tersayangnya Nabi. Ada yang kemudian mengalahkan dia dari segi nasab? Tidak ada. Ada yang mengalahkan dia dari segi harta? Tidak ada. Ada yang mengalahkan dia dari segi keberanian. Ketika Rasulullah SAW wafat, semua sahabat berkumpul, teman-teman. Semua berkumpul. Umar mengangkat pedang, lalu kemudian mengatakan, man qala Muhammadan qad mat aqtulu ra'sah. Kata Umar, siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, saya penggal lehernya sekarang. Ini kata Umar. Seketika kemudian dari dalam kamar, karena yang membersamai Nabi hingga wafat hanya 2 orang, Aisyah istrinya dan Abu Bakar sahabatnya, sekaligus mertuanya. Apa yang terjadi, teman-teman? Abu Bakar keluar dari pintu, lalu kemudian membuka pintu, melihat Umar mengangkat pedang. Semua sahabat sudah menangis, terdiam. Ini kisah nyata, teman-teman. Lihat keberanian Abu Bakar As-Siddiq. Sebahagian kita masih mengira Umar lah yang paling pemberani. Salah, teman-teman. Abu Bakar lah yang paling pemberani. Dia menaklukkan Umar dalam banyak kejadian, termasuk kejadian ini, wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar lalu mengatakan dengan tegas, dengan mata yang tegar, wajah yang tegar, mengetahui wafatnya sang sahabat, mengetahui wafatnya orang yang paling disayangi, orang yang paling mulia di muka bumi ini, Rasulullah. Dengan tegas Abu Bakar mengatakan, man kan ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tegaskan hari ini bahwa Muhammad telah wafat. Karena mendengar gemetar Umar,
Pedang yang dipegang itu gemetar, teman-teman. Ini kalau dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, dalam kitab karya Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri tentang sirah, itu Umar tidak pernah gemetar sedikit pun kecuali mendengarkan kata-kata itu. Lalu kemudian Abu Bakar mengatakan, "Wa man kana ya'budullah," dan siapa yang beriman pada Allah, menyembah Allah, fa innahu hayyun la yamut, maka ketahuilah Allah itu maha hidup, tidak akan pernah mati. Jatuh pedang Umar, teman-teman. Disitulah momentum keberanian seorang Abu Bakar. Ini tentang keyakinan kepada yang Maha memberi rezeki. Bahkan kehidupan kita, bahkan kematian kita, bahkan seluruh yang kita punya akan ada batasnya, teman-teman. We are all, semua kita limited, semua kita terbatas. Gak ada manusia yang unlimited, teman-teman. Semua kita, kekayaan kita sehebat-hebatnya limited. Tanyakan pada jenderal-jenderal, limited. Tanyakan kepada mereka, limited semua, teman-teman. Yang punya harta, jabatan, semuanya berbatas. Dari Abu Bakar kita belajar bahwa harta bukan untuk dimiliki, tapi harta untuk dinikmati. Dan sebaik-baik menikmati harta, harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Sebaik-baik menikmati usaha, usaha yang digunakan untuk menolong hamba Allah. Fakir miskin, fuqara, kepedulian membuat dia bersih dari segala sesuatu. Ibu-ibu, Khadijah bintu Khuwailid. Kalau di sebelah kanannya berbicara tentang laki-laki pertama pedagang kaya raya, maka di sebelah kiri Nabi SAW berbicara tentang wanita pertama yang memeluk agama Islam, yang menjadi istri yang paling dicemburui oleh Aisyah. Tidak pernah Aisyah merah mukanya kecuali kalau Rasulullah cerita kembali tentang Khadijah. Sedikit-sedikit Khadijah, sedikit-sedikit Khadijah bintu Khuwailid. Ayahnya Khuwailid seorang kaya raya. Khadijah, saudaraku sekalian, kekayaannya luar biasa. Satu-satunya wanita Allah titipkan salam melalui malaikat Jibril, padahal manusianya masih di dunia. Kata Jibril, "Ya Muhammad, sampaikan salam dari Rabbmu, sampaikan salam dari Allah kepada Khadijah. Ada salam yang datang dari Allah pada seorang wanita pejuang, seorang wanita yang kemudian harus menerima statusnya sebagai seorang janda, seorang wanita yang semua anak Nabi dititipi dari rahimnya, padahal dia dinikahi di usia 40 tahun. Berapa banyak istri Nabi yang masih gadis, tidak Allah titipkan dalam rahimnya keturunan Rasulullah. Khadijah bintu Khuwailid, yang dia pernah mengatakan kepada Rasulullah setelah menikah, "Ya Rasulullah, ya zawji," kata Khadijah, "Wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai suamiku, semua hartaku saat ini telah aku wakafkan untuk agama Allah. Pergunakanlah untuk agama Allah. Semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah." Khadijah bintu Khuwailid, seorang wanita pejuang yang semua anak Nabi, Qasim, Abdullah, Ibrahim, semua dititipkan kepadanya. Fatimah, anaknya, yang kemudian akhirnya dari Fatimah lah lahir Hasan dan Hussein yang menjadi cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali salah satu di antara istri yang kemudian Allah titipkan, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Sesanya semua istri Nabi tidak ada yang diberikan oleh Allah anak. Khadijah bintu Khuwailid, seorang yang kemudian menyelimuti Rasulullah. Seketika Rasulullah SAW mendapatkan ujian tentang turunnya ayat, maka belajarlah wahai para ibu-ibu pengusaha yang hadir hari ini. Belajarlah arti perjuangan, karena suamimu tidak akan selalu ada. Suamimu belum tentu akan selalu bersama dengan kekayaan yang dia punya. Usaha dia tidak akan terus meroket. Kadang dia di atas, kadang dia di bawah. Jadilah wanita-wanita seperti Khadijah bintu Khuwailid.
berusaha keras, tapi tidak melalaikan dia dari menjaga anak-anaknya, menjaga Ummu Kalsum yang akhirnya menjadi istrinya Utsman bin Affan, menjaga Ruqayyah yang juga menjadi istri dari Utsman bin Affan. Jadilah pengusaha yang tidak melalaikan tugas. Jadilah seorang wanita solehah yang mengatakan pada suaminya, pergunakanlah harta ini untuk di jalan Allah. Jadilah Abu Bakar yang lain yang membersamai Rasulullah. Carilah ulama, carilah ustadz-ustadz, carilah kiai-kiai, bersamai gerakan dakwah mereka, bersamai pesantren mereka. Itulah kenapa Abu Bakar As-Siddiq bertahan kekayaannya, keikhlasannya, karena sebuah kepedulian. Maka tema kita hari ini tentang dua orang yang hebat ini berbicara tentang kepedulian. Saudaraku, itu baru muqaddimah. Saya berharap jika saya ingin memberikan materi dalam waktu yang sangat amat singkat ini, 15 menit, 20 menit di layar saya harus bersegera. Mobil patwal sudah siap, karena saya harus mengisi jam 4 sore tepat di Makassar. Protokol sudah check-in, patwal di Makassar sudah disiapkan Kapolrestabes. Saya harus segera pulang karena ada 2 jadwal menanti. Ada 2000 peserta tablik akbar di Swiss Bell Inn Panakukang menunggu saya di maghrib. Ada Garuda Affairs yang harus saya isi jam 4 sore. Ada gala dinner di Swiss Bell Inn juga bersama jamaah alumni Amanah Khidmah. Travel saya yang sudah menunggu 300 orang jam 8-nya. Ada 3 acara habis di Makassar. Sebelum subuhnya jam 4 saya harus ke bandara untuk berangkat umroh. Saya ingin memberi syarat agar kemudian Anda menjadi Abu Bakar yang lain, Khadijah yang lain tentang kepedulian ini, saudara sekalian. Saya ingin dalam materi ini semua meletakkan handphonenya. Story tidak perlu. Biarlah ini menjadi kisah yang indah antara saya, Anda, dan disaksikan oleh Allah. Materi yang saya mungkin tidak tahu kapan lagi kita bisa bertemu. Materi yang saya tidak tahu kapan lagi saya bisa ketemu dengan Anda. Maka saudara sekalian, saya memberi syarat kepada semua yang hadir. Taruh handphone Anda, matikan, fokuslah bersama saya dalam 20 menit, 15 menit ke depannya. Saya akan memberikan kepada Anda rumus-rumus kesuksesan Abu Bakar, rumus-rumus kesuksesan Khadijah dalam sebuah kepedulian itu. Dirangkaikan dan dibingkaikan dengan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW dalam 15 menit. Anda akan pusing sendiri, gak usah mencatat. Kalau Anda mencatat, Anda akan pusing sendiri. Saya sudah pindah ke poin selanjutnya, catatan Anda belum lengkap. Akhirnya kalau pulang, Anda bingung sendiri. Tadi apa ya? Oke, bisa fokus semuanya? Bisa fokus semuanya? Siap belajar? Siap mengosongkan ilmunya? Mau jadi Khadijah ibu-ibu? Bapak-bapak mau jadi Abu Bakar As-Siddiq? Baik, perhatikan. Abu Bakar As-Siddiq amalan utamanya bukan banyak tahajud. Tidak pernah terkenal dengan hafalan Quran. Siap Pak Susilo? Iya, silakan Pak. Iya. Sampai ketemu Pak, Masya Allah. Ya. Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah terkenal dengan banyak tahajudnya, tidak pernah terkenal dengan banyak hafalan Qurannya, tidak terkenal dengan kehebatannya, dengan pedangnya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq terkenal dengan 5 hal, saudara sekalian, yang menjadikan dia dominan di hati Rasulullah SAW. Cara dia berbisnis, bagaimana dia berjuang, bagaimana dia belajar, menunjukkan keutamaan dan kemuliaan dibandingkan dengan seluruh sahabat yang lain. Maka ada 5 hal, ya, tidak usah dicatat, hafalkan. 5 hal ini mudah, ya, mudah untuk diingat. Hal yang paling pertama dari seorang Abu Bakar As-Siddiq yang membuat dia mulia adalah kebersihan hatinya. Kisah singkat seorang budak yang dia bebaskan, yang akhirnya menjadi pembantu rumah tangganya, yang kemudian ketika turun kejadian Aisyah tertuduh berzina, maka qaddarallah, budak ini yang dibebaskan dengan harta Abu Bakar As-Siddiq
justru menyebarkan fitnah tentang perzinahan. Na'udzubillah. Padahal Allah melihat, menguji Abu Bakar, dan disitulah kita lihat kebersihan hati. Bagaimana Abu Bakar tidak memecat orang itu. Bagaimana Abu Bakar tidak menzalimi. Dia bersabar dan membiarkan sampai turun pembelaan dari Allah. Langsung lewat ayatnya dalam surah An-Nur, di mana Allah membebaskan bahwa Aisyah bukan termasuk orang yang berzina. Na'udzubillah. Hati yang bersih menjadi kunci utama kesuksesan berusaha. Saudaraku, jika saat ini Anda berusaha dan usaha Anda punya kompetitor, sampaikan dalam hati. Kalau Anda merasa kompetitor ini besar, lalu kemudian Anda iri kepadanya, lalu Anda hasad kepadanya, Anda zalim, even dia non muslim sekalipun, karena teman-teman pedagangnya Abu Bakar yang lain itu Yahudi, itu banyak yang kafir Quraisy, dan Abu Bakar tetap tidak pernah punya rasa, bahkan benci sedikit pun kepada mereka, walaupun mereka belum masuk ke dalam Islam. Tidak ada sedikit pun niat Abu Bakar untuk menjatuhkan mereka. Dalam berusaha teman-teman, dalam membuat suatu usaha, suatu gerakan, satu komunitas, saya sampaikan kepada semuanya, Coach Ridwan dengan SBC-nya, dan semua ustadz-ustadz dengan gerakannya, saya selalu menyampaikan, demi Allah yang membuat ini bertahan, kalau itu lillah, karena Allah, dan bukti kita berusaha karena Allah, kita tidak akan pernah hasad ketika kemudian orang lain sukses. Tujuan kita sukses, tapi bukan untuk menghalangi orang lain sukses. Maka SBC tempat untuk sukses dan mensukseskan. Maka yang pertama, qalbun salim. Ayatnya ada dalam surah Asy-Syu'ara, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang bersih. Dua, Abu Bakar As-Siddiq orang yang sangat amat peduli dengan amalannya. Ketika kemudian Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Abu Bakar As-Siddiq mengangkat tangannya. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Abu Bakar As-Siddiq mengangkat tangannya. Siapa yang di antara sudah bersedekah? Abu Bakar mengangkat tangan. Siapa yang sudah mengantar jenazah? Abu Bakar mengangkat tangannya. 4 hal ini saudara sekalian tidak dilakukan oleh orang manapun. Saya kemarin bercerita sama Coach Ridwan. Saya katakan saya baru datang dari rumah sakit Sutomo, menjenguk seorang ayah yang punya bayi kembar, yang sudah 3 bulan bayi itu lengket, jantungnya lengket, hatinya cuma satu, pusarnya cuma satu, dibawa dari Tarakan Kalimantan Utara, dibawa ke dalam sampai ke rumah sakit Sutomo, karena rumah sakit Sutomo salah satu yang paling banyak keberhasilannya memisahkan bayi kembar. Saya datang ke sana, saya tatap wajah ayahnya, saya nasihati 3 hal. Berbaik sangkalah, berbesar hatilah, dan teruslah berdoa. Keyakinan kita ini adalah bagian daripada takdir Allah. Saya bacakan hadis, ana inda zanni abdi bi. Kata Rasulullah, Allah berfirman, saya sesuai prasangka hambaku. Saya sampaikan sama dia, kamu orang yang terpilih. Tidak semua orang diuji Allah dengan ujian ini. Itulah kenapa saudara sekalian, saya sampaikan pada Coach Ridwan, saya bilang, saya ini menjenguk orang sakit gampang. Datang ke rumah sakit isinya orang sakit semua. Betul atau tidak? Gimana dulu Abu Bakar kumpul, Nabi tidak pernah ada briefing sebelumnya, nanya siapa yang sudah jenguk orang sakit? Dia. Itu menjadi amalan rutinnya. Kebayang gak gimana effort Abu Bakar, gimana usaha dia? Tiap hari nanya sahabat, tahu nggak siapa yang sakit? Tahu nggak siapa yang sakit? Kepedulian. Peduli inilah yang paling mahal dari seorang Abu Bakar As-Siddiq yang belum tentu dimiliki oleh sahabat yang lain. Kepedulian ini teman-teman, ini dalam bahasa kita adalah ta'awun. Ta'awun inilah yang dinamakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Setelah punya qalbun salim, harus muncul dalam setiap jiwa pengusaha jiwa ta'awun. Apa artinya? Tolong menolong. 2, qalbun salim, ta'awun. Apa yang pertama? Yang kedua? Ketiga, di antara yang membuat Abu Bakar sukses teman-teman, dia berbisnis
dengan menggunakan amal soleh. Amal soleh inilah yang mahal. Bayangkan Abu Bakar setelah kemudian menginfakkan seluruh hartanya di Tabuk, dia sholat, dia berdoa pada Allah, ya Allah menangkan kami ya Allah. Ghanimah perang Tabuk sangat amat banyak sekali. Ghanimah ketika perang Tabuk sangat amat banyak sekali. Doa Abu Bakar As-Siddiq ketika itu, ketika kemudian dia wakafkan semua hartanya, dia berikan semuanya teman-teman. Ketika itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah berikan balasan yang terbaik ya Allah. Berikhtiar, berusaha dengan amal saleh. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Dan di antara amal saleh yang paling sering dia rutinkan adalah bagaimana dia tidak hanya menjenguk orang sakit, tidak hanya mengantar jenazah, tapi dialah yang selalu berbagi kepada fakir miskin. Sampai di antara fakir-fakir miskin itu di kota Mekah, di kota Madinah, tidak tahu bahwa yang membagikan makanan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Amalan yang dia sembunyikan, amalan yang dia jadikan ikhtiar dia dalam berusaha, yang mengangkat derajatnya menjadi khalifah pertama, yang mengangkat kemuliaannya. Maka jangan pernah Anda mengatakan tidak ada kaitannya sholat duha dengan usaha. Bodoh. Inilah kebodohan. Karena kita dicuci otak kita dengan jam kerja. Jam kerja. Seakan-akan kalau nggak kerja nggak ada omset. Siapa yang mendatangkan pelanggan ke toko Anda? Allah. Siapa yang menakdirkan dia belanja? Allah. Siapa yang membuat Anda bisa dapat omset yang banyak? Allah. Percaya sama saya, amal saleh bergantung pada omset. Omset bergantung pada amal saleh. Duanya saling terikat. Omset itu rezeki, amal soleh itu amalan. Rezeki itu hak mutlak dari Allah. Amal soleh ikhtiar basyariah. Anda tidak beramal, mungkin Anda dapat rezekinya, tapi belum tentu dapat keberkahannya. Maka amal solehmu adalah bagian daripada mendapatkan keberkahan rezeki. Itu yang dikerjakan Abu Bakar. Dia tidak terlihat dalam amal soleh, tapi dia beramal. Innalladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ayatnya ada dalam Al-Kahfi, ayatnya ada dalam Maryam, ayatnya ada dalam banyak surah. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Beriman, beramal, beriman, beramal. Yakin. Anda bilang sama pegawai Anda, ketika jam sholat tutup semua, langsung sholat tepat waktu. Pelanggan bisa kita cari lagi, tapi sholat tidak bisa kita tunda. Harga mati sholat 5 waktu, on time, tepat waktu, tidak ditunda-tunda. Ini bagian dari keyakinan. Ini bagian daripada keyakinan kita bahwa omset kita, penghasilan kita, semua rezeki kita diatur oleh Allah yang Maha Rezeki. Tapi amal soleh kita belum dijamin oleh Allah. Makanya ikhtiar dengan amal soleh bagian daripada keutamaan berusaha. Pasang kalau perlu hadiah-hadiah buat mereka karyawan-karyawan yang bisa khatam 30 juz 1 bulan. Kasih mereka hadiah. Itu akan memotivasi mereka mengaji kalau di rumah. Bacakan, sampaikan pada mereka untuk berzikir pagi petang. Sebelum membersihkan kantor, sebelum membuka outlet, sebelum membuka jualan, suruh mereka untuk sholat duha. Kasihkan hadisnya agar mereka termotivasi sholat. Beramal bukan untuk bosnya, beramal untuk kita, tapi beramal untuk Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jadi al-amalus saleh. Ikut saya, qalbun salim, at-ta'awun fil khair, saling tolong menolong dalam kebaikan. Dan yang ketiga, al-amalus saleh, qalbun salim, at-ta'awun fil khair, al-amalus saleh. Nanti yang hafal pakai bahasa Arab 55 saya kasih buku yang saya sudah tanda tangani. Yang keempat, teman-teman, ternyata di antara amalan Abu Bakar As-Siddiq yang sangat amat hebat, yang banyak tidak diketahui oleh orang. Ketika dia memimpin, ketika jadi khalifah, ketika memimpin perusahaannya, ketika kemudian dia memimpin staf-stafnya, ketika dia berperang, ketika yang lain segala macamnya. Ternyata di antara amalan Abu Bakar As-Siddiq yang banyak orang tidak tahu adalah mahabbatu Rasulillah, kecintaannya kepada Rasulullah. Ini yang kurang dari hari ini. Saya amat sangat respect kalau ada di antara kalian yang pernah bilang begini sama karyawannya. Kalau ada angkat tangan, mungkin bisa kita kasih umroh. Siapa yang pernah bilang gini ke karyawannya? Siapa yang sudah membaca
buku perjalanan hidup Rasulullah dari lahir sampai wafat, maka saya akan kasih hadiah. Ada nggak di antara owner-owner nih yang punya usaha pernah peduli tentang bagaimana mengikuti sunnah? Pernah peduli tentang sejarah Rasulullah? Sampai di mana bukti cinta kita kepada Nabi? Anda pedagang, Anda tahu enggak yang membuat kemudian percontohan terbaik kita dalam berhidup dan termasuk orang yang sudah melewati semua jenis perdagangan itu Nabi kita sendiri, kudua terbaik kita. Cara kita mencintainya, baca sejarah hidupnya. Cara kita mencintainya, ikuti sunnahnya. Cara kita mencintainya, ketahui tentang dirinya. Makin dalam kamu mengetahui tentang siapa nabimu, makin besar cintamu kepadanya. Ada nggak di antara kalian? Boleh angkat tangan, kita kasih hadiah umroh. Yang pernah bilang sama karyawannya, siapa yang pernah baca buku sejarah hidup Rasulullah dari kemudian lahir sampai meninggal, maka silahkan kami kasih hadiah. Ada nggak yang menjadikan itu sebagai kajian? Ada nggak yang membuat kajian di sekolahnya, di tempat usahanya, di kantor-kantornya, di outlet-outletnya? Kita bikin kajian sejarah Rasulullah. Ingat saudara sekalian, kudwah terbaik adalah teladan terbaik. Dan orang yang mencintai kudwahnya dikumpulkan bersama teladannya. Almar'u ma'aman ahab. Kata Rasulullah, semua manusia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Saya tadi menanyakan pada Coach Ridwan, ada berapa level ini anak-anak SBC? Kata dia ada 5 Ustadz. Apa saja? Mulai dari, saya mohon maaf kalau saya lupa-lupa. Dimulai dari yang awal, startup. Lanjut ke running. Lanjut ke glowing. Lanjut ke establish. Lanjut ke mature. Saya katakan itu dari segi pendampingan bisnis. Saya katakan, sudah ada belum kurikulum dari segi ruhiyah dia sebagai seorang pengusaha? Karena sistem yang baik, sehebat apapun, tidak akan berjalan kalau dasar hati orang yang akan menjalankannya itu tidak bersih. Maka saya sampaikan, sudah ada kurikulumnya? Belum Ustaz. Kenapa kita tidak buat 5 level juga untuk setiap yang mau bergabung di SBC? Ada ayat-ayat yang harus dia hafalkan. Tidak perlu banyak untuk pengusaha itu. Pengusaha itu teman-teman, teori 10%. Sisanya amal soleh. Itu yang membuat bedakan kita dengan PNS. Itu yang membedakan kita dengan orang-orang kantoran. Semua pengusaha itu teman-teman, teori nggak perlu banyak, amalnya yang banyak. Maka saya sampaikan, datang ke Makassar, baru saya kasih kurikulumnya. Bawa timnya, siap Ustadz, kata Coach Ridwan. Baik, kita atur jadwalnya Coach, mudah-mudahan panjang umur. Ya, syaratnya bawa tim inti semua, kurang 1 nggak dapat ilmunya. Teman-teman, waktu saya terbatas, maka qadarullah atas izin Allah. Amalan Abu Bakar As-Siddiq itu adalah karena kecintaan besarnya pada Rasul. Ingat, seperti kaca teman-teman, makin besar cintamu, makin besar baliknya. Seperti itulah ketika kamu mencintai Rasulmu, maka mulailah muncul dalam hati kita, sudah sejauh mana SBC mengikuti Rasulullah. Apakah teladan Anda barat atau teladan Anda Rasulullah? Apakah amalan-amalan Nabi? Sudahkah Anda mengamalkan setiap solat? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang doa Nabi ajarkan pada Mu'ad bin Jabal sambil dipegang tangannya. Wahai Mu'ad, jangan pernah tinggalkan setiap penghujung solat atau setelah solat engkau membaca doa ini. Allahumma ya Allah, a'inni, bantu aku ala dzikrika, agar aku selalu berzikir padamu. Wa syukrika, agar aku selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, agar aku selalu beribadah terbaik untukmu. Sudahkah diamalkan? Belum. Anda yang punya utang, ada yang punya utang sini? Sudahkah mengamalkan doa Nabi? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa wa agnini bifadlika amman siwak. Yang kata Ali bin Abi Thalib, siapa yang membaca ini, walaupun utangnya sebesar gunung Uhud, Allah selesaikan dalam keadaan yang cepat. Allahumma kfini, ikut saya, bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwaka. Nanti saya kirim ke Coach Ridwan hadisnya, nanti boleh di-share. Ikut sekali lagi, Allahumma kfini, ya Allah cukupkan aku, bihalalika, dengan yang halal, an haramik, dari yang haram. Saya tanya teman-teman, jawab yang keras,
Mampu gak Allah mengayakan kita dengan yang halal saja? Mau gak jadi orang kaya dengan yang halal saja? Mau gak jadi orang kaya yang kayanya tidak ada 1 rupiah pun uang haram? Mau atau tidak? Niatkan, doakan, ikut saya. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ingat doa ini, kata Ali bin Abi Thalib, kalau doa ini dibaca, walaupun utangmu sebesar gunung Uhud, maka Allah akan selesaikan. Wa aghnini, dan ya Allah, kayakan aku. Wa aghnini bifadlika. Ulang, wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, kayakan aku dengan rezeki darimu tanpa berharap kepada selainmu. Siapa yang mengayakan kita? Jawab yang tegas, siapa yang memberi rezeki? Siapa yang mengayakan? Siapa yang mencabut rezeki? Jangan berharap sama manusia, kecewa. Coach-coach kalian hanya wasilah, tauhidnya harus kuat. Nanti saya bikinkan kurikulum tauhid juga. Teman-teman, ini boleh nambah 1 menit tak? Boleh tak ini? 5 menit, 5 menit. Boleh tak? Boleh ya? 1 materi ini harus 5 menit. Terakhir. Nih ya. Mohon maaf coach ya. Patwal udah ada kan? 5 menit ya. Bismillah. Terakhir teman-teman. Selain cinta pada Rasulullah. Ini poin yang banyak orang lupa. Iya. Tadi poin keempat itu, subhanallah. Saya hampir tanya kepada seluruh pengusaha. Pernah enggak ada buku sejarah Nabi di rumah kalian? Enggak ada Ustaz. Pernah beli bukunya enggak? Ustaz, buku apa ya? Kalau saya baca hadis kan takut enggak tahu hadis sahih. Oke, hadis sahih gampang. Beli Bukhari, beli Muslim. Kalau mau gampang lagi, ada kitab namanya Al-Lu'lu' wal Marjan. Gabungan Sahih Bukhari dan Muslim. Dikumpulkan Al-Lu'lu' wal Marjan. Lu'lu' wal Marjan diambil dari ayat dari surah Allah Ar-Rahman. Al-Lu'lu' mutiara wal marjan, berlian-berlian. Ini semua teman-teman ada dalam gabungannya. Kemudian ada yang bertanya, Ustaz, kalau mau dalam bentuk kisah, ada pemenang Nobel namanya Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, orang India, menang sayembara, award dari Malik Saudi waktu itu, yang membuat sayembara penulisan kisah Nabi yang paling tepat sesuai dengan ayat Al-Quran, sesuai dengan hadis Nabi. Yang menang orang India, namanya Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Saya di Sudan 12 tahun, dari S1 sampai S3 teman-teman. Ini saya pelajari semester 1 banget. Semester 1, nggak lulus kita kalau nggak selesai buku ini. Karena buku ini buku terbaik dalam penulisan sejarah. Judulnya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ar-Rahiq Al-Makhtum. Sudah beredar terjemahnya banyak di Indonesia. Cari, beli, setiap toko titipkan, setiap rumah hadirkan. Mulai membaca kisah Nabi. Anda pasti malas, berarti Anda belum cinta pada Rasulullah. Anda masih malas buka sejarah Nabimu sendiri, teladanmu sendiri, berarti saat ini kita masih kehilangan ruh. Apalagi generasi-generasi Z, generasi-generasi di bawah kita. Kalau kita para orang tua tidak pernah membaca kisah Nabi dari lahir sampai wafat, maka bagaimana anak-anak kita? Apakah dia menonton TV, kita biarkan berjam-jam untuk mendengarkan kisah Nabi? Bahkan para ayah, dudukkan anak-anakmu, bacakan sejarahnya di depan mereka, biar mereka mencintai Rasulullah. Bagaimana kejadian Taif, bagaimana kejadian Uhud, bagaimana kejadian-kejadian perang Nabi SAW, bagaimana beratnya hijrah, bagaimana dikejar sampai Gua Sur, bagaimana keadaan yang sulit dari Nabi, akan membuat Anda menangis, membuat Anda dan anak-anak Anda, istri Anda, suami Anda, keluarga Anda makin mencintai Rasulullah. Hari ini kita terlalu banyak pengusaha, tapi hari ini sedikit di antara pengusaha mau luangkan waktunya untuk mendengarkan tentang nabinya. Padahal yang ngajarin bisnis yang benar Rasulullah, yang ngajarin bagaimana berdagang yang benar Rasulullah, bagaimana merantau berdagang sampai mengekspor, sampai membawa dagangan ke luar negeri, ke Basrah Rasulullah, bagaimana jujur dalam berdagang Rasul. Maka poin yang terakhir teman-teman, yang juga harus ada dalam seorang pengusaha, yang hadir dalam sebuah sifat yang ada dalam diri Abu Bakar As-Siddiq, itu adalah sifat selalu mendoakan orang lain.
Abu Bakarlah saudara sekalian yang dalam amal solehnya selalu mendoakan sahabat-sahabat yang lain. Abu Bakar dalam amal solehnya selalu mendoakan Umar, selalu mendoakan Utsman. Maka karena doa itu tergabung, berkumpul di langit, orang yang mendoakan saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya, itu adalah orang yang akan didoakan malaikat. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, siapa yang mendoakan saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak tahu bahwa dia mendoakan saudara itu, maka al-malaikah, para malaikat Allah, yu'amminun, mereka akan mengaminkan. Dan setelah mengaminkan lalu malaikat mengatakan, walaka mithluhu, bagimu seperti itu, bahkan lebih baik dari yang kau doakan saudaramu. Itulah kenapa sunnah Abu Bakar yang luar biasa, ketika dia ingin hajat, ketika dia ingin sesuatu kepada Allah, dia doakan saudara-saudaranya untuk itu. Hari ini teman, orang yang paling berhak kita doakan setelah orang tua kita, setelah keluarga kita, adalah guru-guru kita. Mereka lah perantara ilmu kita hari ini ada. Saya demi Allah teman-teman, ketika saya berdoa, saya tidak pernah mau berdoa kecuali saya sebutkan nama guru-guru saya. Saya sebut nama teman-teman. Apalagi kalau ada yang sakit khusus, apalagi kalau ada, itulah yang mungkin memudahkan saya belajar. Saya S1 kamlaut, S2 kamlaut, S3, saya selalu merasa apa kepintaran saya? Tidak ada, biasa-biasa saja teman-teman. Tapi Allah titipkan karena ridhonya guru-guru kami. Dan itu dimulai dari mendoakan guru. Sebut namanya. Di sinilah kelihatan. Dan bukan manusia yang tahu teman-teman. Bukan di hadapan mereka, di belakang mereka. Itu yang mahal. Kalau depan mereka kita mengatakan, coach, saya sudah doakan kamu. Itu hal yang biasa. Itu amalan biasa. Amalan Abu Bakar adalah dia doakan sahabat-sahabat lain tanpa pernah diketahui oleh sahabat-sahabat tersebut. Luar biasa. Sebaliknya begitu juga dengan coach-coach yang ada. Anda mau berhasil, Anda mau sukses, doakan guru-guru Anda. Doakan kami. Doakan orang-orang yang telah berjasa kepada Anda. Doakan siapapun yang telah memberikan ilmu. Saya pun hari ini mengatakan teman-teman, saya ikhlas ilmu saya ini, silahkan diamalkan. Cerita ini silahkan dipakai. Boleh di-sharekan, silahkan dipakai untuk mengembangkan perusahaan. Tapi ingat teman-teman, kita saling ketemu dalam doa. Jasad tidak bisa selalu bertemu, wajah tidak selalu bisa berhadapan, mata tidak selalu bisa bertatap. Tapi percaya sama saya, kalau doa kita ketemu di langit, akan ada kerinduan di dalam hati kita. Ada 5 lagi tentang Khadijah saya ingin sampaikan, tapi waktu terbatas. Maka mohon maaf, mudah-mudahan ada lain waktu. Iya. Entah Anda yang datang ke Makassar, iya, atau nanti saya dipertemukan, atau jangan-jangan kita bikin gathering di Baitullah. Umroh bareng 1.200 peserta SBC. Kajiannya di Hotel Fairmont. Di hadapan semua. Hadapan kita ada Ka'bah. Kajian di sana, Masya Allah. Saya doakan semuanya bisa haji dan umroh. Bersama seluruh karyawan-karyawan kalian. Dan saya doakan ya Allah, mudah-mudahan semua yang hadir diberikan rezeki yang thayyib, berkah. Saya ajarkan terakhir doa Rasulullah meminta rezeki dibaca setiap pagi dan petang. Hafalkan dan amalkan. Tolong buku. Mana tadi buku? Saya kasih yang bisa hafalkan 3 doa tadi yang saya ajarkan. Ya. Ikut saya. Allahumma. Ini doa meminta rezekinya Nabi tiap pagi dan petang. Allahumma. Inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang thayyib. Thayyib itu halal, berkah, masuk dalam thayyib. Kemudian yang selanjutnya, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang engkau ridhoi. Siapa yang hafal doa utang? Siapa yang hafal doa ini? Doa yang saya semua ajarkan tadi. Iya, silakan yang pakai kertas putih itu di belakang. Ya, sini cepat. Iya. Ini buku saya sudah saya tanda tangani. Iya. Ini buku keempat saya, judulnya Setitik Cahaya Hidayah. Jumlah halamannya 418 halaman. Oke, silakan dibaca dari situ. Ya, langsung doa
lunas utang. Bismillah. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ahsanta. Doa yang kemudian diajarkan tentang Rasulullah baca pagi dan petang tadi, meminta rezeki. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Apa artinya wa amalan mutaqabbalan? Amal yang diterima. Amal yang diterima. Silahkan. Kamu dari mana? Dari Solo. Solo. Ahsan. Siapa namanya? Masya Allah. Silahkan ya. Masya Allah. Barakallah. Akhi. Ya. Syukron. Ubur-ubur ikan lele. Ya. Jangan lupa diamalkan leh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.